Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Katrunada dengan nomor pokok mahasiswa 101201445 dari kelas C6 Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama 5, yaitu mengenai kalamullah atau ma'rifatul Quran. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat 4 perkara, yakni lafaz atau ucapan, murakkab atau tersusun, mufid atau memberi faidah, dan bil wad'i atau dengan sebuah tujuan. Dalam sebuah kitab jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu, apa itu kalamullah? Kalamullah adalah dua unsur kata yang terdiri dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu ini disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Proses diturunkannya Al-Quran. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan yang didustakan ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disyariatkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193-195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabbim mubin. Artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, yakni kurang lebih dalam waktu 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Lalu surah yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari setelah menerima wahyu tersebut, ia wafat. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran yaitu, pertama, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai mukjizat mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Nabi dari kaumnya, baik dari pertanyaan yang memojokkan. Ketiga,
untuk mempermudah hafalan dan pemahaman isi Al-Quran. Yang keempat, untuk menerapkan hukum secara bertahap. Dan yang kelima, sebagai bukti bahwa Al-Quran bukanlah rekayasa Nabi Muhammad ataupun manusia biasa. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mukjizat atau wa'ajasa yu'jizu ijaz mukjizun artinya lemah. Lemah merupakan lawan kata dari kudroh atau mampu. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Syarat-syarat mukjizat menurut Al-Qurtubi terbagi menjadi 5, yakni yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya seperti terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sesuatu di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam atau sebaliknya, tongkat jadi ular, memancarnya air dari jari-jari. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah seperti air jadi minyak. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang seperti Musailamah. Dan yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang pembuktian. Unsur mukjizat. 1. Hal atau peristiwa yang luar biasa. Kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat. 1. Mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi dan tidak kekal. Contohnya seperti tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dalam kobaran api, berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan Nabi Isa atas izin Allah, dan lain-lain. 2. Mukjizat ma'nawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal serta kecerdasan pikiran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada ketidaktepatan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.